Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa. Kita bertemu kembali di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi di materi keempat, profil teknopreneur sukses dan startup. Kita perlu untuk melihat pengalaman para teknopreneur sukses untuk menumbuh kembangkan motivasi kita dan juga menguatkan nilai semangat dalam upaya membangun usaha, khususnya di aspek bisnis digital. Pertama, kita bisa melihat Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, bahwasanya dia awalnya merupakan mahasiswa kampus seperti kita ini, tapi sudah membuat kreasi aplikasi FaceMesh dengan menempatkan file basic data kampus, mahasiswa kampus ke dalam aplikasinya, sehingga diakses 22.000 kali dalam tempo 4 jam. Namun hal ini dikomplain oleh kampus karena dia mencuri database dari pihak kampus. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dari FaceMesh dia kembangkan aplikasinya menjadi Facebook. Dan itulah yang kita pakai sampai sekarang, dan Mark Zuckerberg terus mengembangkannya menjadi Meta yang berkolaborasi dengan IG dan WA. Kemudian ada Steve Jobs, pendiri Apple. Dia bersama rekannya Steve Wozniak bekerja di Atari. Tapi dia merasa tidak nyaman karena dia ingin yang lebih. Sehingga dia keluar dari Atari dan dia membangun usahanya sendiri dengan menciptakan komputer rumah pertama di dunia yang disebut Apple One. Sebenarnya dulu sudah ada komputer tapi bentuknya besar-besar dan pemain utamanya adalah IBM. Jadi ide dari Steve Jobs adalah menciptakan komputer yang bisa digunakan di rumah. Walaupun saat itu ide itu dianggap tidak relevan dan dianggap belum dibutuhkan. Tapi berikutnya dia tidak berhenti sampai di situ, dia kembangkan menjadi Apple II dan produk komputer rumahnya menjadi terkenal dan tren. Sehingga yang sekarang sering kita dengar dengan nama iMac. Berikutnya ada Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia membangun aplikasi Microsoft bersama rekannya Paul Allen. Namun di satu sisi demi mengejar cita-citanya dia berani keluar dari perkuliahan. Tapi ini jangan kita contoh, kita tetap berkuliah karena bisa jadi kalau Bill Gates kuliah mungkin jauh lebih sukses. Dia kita akui sebagai orang yang pintar karena dari tes skolastik dari total nilai 1.600 dia mendapatkan nilai 1.590. Hampir sempurna. Tapi bukan berarti kita yang terbatas tidak bisa sukses. Kita lihat yang berikutnya, Andre Darwis, kita ke Indonesia, pendiri Kaskus. Kalau di luar negeri ada Facebook, ada Instagram, Indonesia juga punya media sosial asli Indonesia, yaitu Kaskus. Andre Darwis memulai kuliahnya di Seattle University dan dia memulai bisnisnya sebagai sebuah proyek perkuliahan. Kalau di kita mungkin sebagai tugas kuliah. Dia membangun aplikasi Kaskus dengan kerinduannya terhadap tanah air, sehingga aplikasi itu dia memuat semua informasi dan berita tentang Indonesia. Saat itu dia melihat peluang bahwa terdapat 40 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 1999. Selama 3 tahun perkembangan, Kaskus tidak meningkat sesuai harapan. Namun dia tidak berhenti. Tetapi rekannya berhenti. Dan dia mencari rekan baru, yaitu Ken Den Lawadinata, sehingga
akhirnya dia kembali ke Indonesia, resign dari pekerjaannya di Amerika dan membangun PT Darta Media Indonesia dan mengembangkan Kaskus. Kemudian ada William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Saat kuliah di BINUS, dia sudah bekerja di warnet agar bisa internetan gratis. Selesai kuliah, ia bekerja sebagai game developer dan software. Namun, mimpinya membangun usaha berbisnis digital berupa all-shop, sehingga dia berani keluar dari pekerjaannya dan mencoba menawarkan Tokopedia ke berbagai perusahaan. Namun selama 2 tahun dia selalu ditolak, dan akhirnya pada tahun 2009 dia diterima oleh PT Indonesia Utama sebagai penyandang dananya. Dan dia sukses. Di bulan pertama nilai transaksi hanya 32 juta, tapi di tahun berikutnya dia sudah bisa bertransaksi 1 miliar lebih hanya dalam waktu 6 bulan. Dan saat ini sampai dengan Juni 2013 terdaftar penjual sebanyak 60.000 dan saat ini meraup miliaran rupiah yang menjadi incaran investor asing diantaranya Accenture, Netprice, dan Cyber Agent. Berikutnya ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kemendikti. Dia kuliah di Amerika, kuliah bisnis, namun kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan di Indonesia, namun dia merasa kesulitan untuk bertransportasi di Jakarta karena macet. Untuk itu dia sering menggunakan jasa ojek. Masalahnya ojek hanya bisa ditemukan di pangkalan setelah di depan gang, tidak di jalan-jalan umum. Dia sering bercerita dengan tukang ojek dan akhirnya dia memiliki ide bisnis berbasis aplikasi, yaitu Gojek. Bisnis ini tidak murni karena dia juga mengkombinasikan dengan Google Map. Nah, jadi dia mengoptimalkan fungsi lain. Sehingga sekarang Gojek menjadi salah satu unicorn terbesar di Indonesia. Sudah ada berbagai cabang seperti GoFood, GoSend, GoPay, GoPlay, dan lain-lain. Dari beberapa profil teknopreneur sukses tadi, dapat kita simpulkan beberapa di antaranya adalah bahwasanya para teknopreneur sukses tidak bekerja sendiri. Mereka tetap memiliki rekan kerja. Kalau Zuckerberg, dia memiliki rekan Dustin Moskovitz dan Eduardo Shevrin. Kemudian Apple dengan Steve Wozniak. Kemudian Bill Gates dengan Paul Allen, Andre Darwis dengan Kendin Lawadinata, Tanuwijaya dengan Alpha Edison, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri. Makanya dalam teknopreneur dikenal dengan istilah co-founder, pendiri bersama, rekan kerja, tim. Kemudian mereka meraih sukses juga tidak gampang. Perlu waktu paling tidak 2 tahun untuk produknya bisa dikenal dan berkembang. Jadi intinya kita tidak boleh cepat menyerah. Jika ingin sukses seperti mereka, apa yang kita lakukan kemungkinan besar mengalami seperti apa yang mereka alami. Intinya lelah boleh, menyerah jangan. Teknopreneur unicorn berawal dari startup. Secara umum, startup atau usaha rintisan dinamakan karena memiliki karakteristik satu perusahaan kurang dari 3 tahun. Jadi kalau 3 bulan belum startup namanya. Kemudian apa? Jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Pendapatan kurang dari $100.000 Amerika. Kemudian apa? Masih dalam tahap berkembang. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital dan biasanya beroperasi melalui website. Ini peluang bisnis startup yang bisa kita lihat saat ini sedang banyak
penggunanya, ada fintech, ada cloud hosting, jual beli online, all shop, ada on-demand service, layanan antar jemput, ada online marketing, Facebook, Instagram, dan lain-lain, medsos, ada entertainment, YouTube, Netflix, Netflix, dan lain-lain, kemudian gaming. Ini proses perkembangan startup Indonesia, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan 30 besar startup asli Indonesia yang sehari-hari kita gunakan melalui smartphone kita. Saat ini zamannya kolaborasi. Jadi bukan lagi bersaing untuk saling menjatuhkan, tapi justru kita harus bersama-sama membangun bisnis, berkolaborasi seperti Gojek dan Tokopedia membentuk GoTo. Toyota dan Daihatsu bergabung dan banyak perusahaan lainnya. Dengan catatan jika untung diraih bersama, jika ada kerugian juga ditanggung bersama sehingga lebih ringan. Ini beberapa startup baru. Bisnis kesehatan juga sudah mulai masuk ke dunia startup. Hyundai modali 15 startup sosial Indonesia sebesar 12 miliar. Kemudian pengelolaan sampah juga sudah menjadi startup. Apalagi sekarang bebas transaksi ke siapa saja. Kalau transfer antar bank ada biaya admin, aplikasi Flip memungkinkan transfer tidak menggunakan biaya admin, sehingga lebih mudah, murah, dan konsumen nasabah tidak merasa dirugikan. Konstruksi digital, startup Grapple siapkan 25.000 mitra kerja. Jadi konstruksi juga sudah masuk ke dunia startup. Ini contoh peralatan yang bisa dibuat berbasis digital dengan modal 850.000, tapi dijual 4 juta per unitnya. Dan ini dibeli oleh PT Infotrust, Seoul, Korea Selatan. Ini merupakan alat penanaman memori ke chip-chip yang banyak digunakan perangkat sekarang, seperti kartu ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Ini pengguna internet dan perangkat IT berbasis data Januari 2021. Beberapa bisnis dan turunannya yang terkait digital dan sangat menjanjikan saat ini adalah bisnis internet provider, bisnis hosting, penyedia website, pembuatan dan pengembang aplikasi, bahkan yang perangkat kerasnya seperti penjualan laptop dan aksesorisnya, reparasinya, begitu juga HP, reparasinya. Tips memulai bisnis startup dari rumah: miliki niat dan motivasi, miliki manajemen waktu yang baik, miliki visi jangka panjang, dan bangunlah jaringan. Karena startup jarang didirikan oleh perorangan, kita harus bisa memilih rekan yang tepat. Startup jarang dikembangkan sendirian. Partner atau co-founder adalah cara umum pendirian startup. Umumnya minimal 3 orang. Menurut Berkowski, 3 hal yang perlu diperhatikan ketika mencari co-founder atau partner. Pertama, passion. Kesamaan visi akan banyak. Kesamaan visi sangat dibutuhkan karena kita nantinya akan banyak menghadapi hambatan. Dan itu kita perlu berjuang bersama-sama dan saling menyemangati dan sabar sampai ke tujuan akhir. Kemudian apa? Complementary skill. Diharapkan kita memiliki keahlian yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Dan yang terakhir, chemistry, berbagi kepercayaan. Biasanya bisa diketahui dari sahabat atau kenalan lama. Berani dewasa sebuah pilihan hidup. Keberanian kita berbisnis dimulai dari kita. Jika peluang kerja menjadi hambatan, mulailah menjadi seorang technopreneur, mulailah berwirausaha, mulailah berinovasi, dan menjadi membuka startup. Terima kasih. Kami akhiri.
Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.